Selamat datang di Kronologi, channel yang berfokus pada eksplorasi peristiwa, tokoh, dan narasi sejarah. Disajikan secara edukatif dan menarik. Hari ini, kita akan bahas tentang siklus kejatuhan dua peradaban besar dan kenapa Amerika Serikat bisa bernasib sama. Bayangkan sebuah peradaban megah berdiri kokoh di puncak dunia. Kaya, kuat, dihormati, bahkan ditakuti. Mereka punya segalanya, teknologi, budaya, kekuasaan. Tapi waktu terus berjalan dan perlahan semua runtuh. Ini bukan cuma cerita tentang Mesir kuno atau Kesultanan Ottoman. Ini adalah siklus kekuasaan yang berulang dalam sejarah. Setiap imperium akan mencapai puncaknya, dan pada akhirnya akan runtuh juga. Tak terkecuali Amerika Serikat yang hari ini dikenal sebagai negara adikuasa. Semua berawal di tepian Sungai Nil, sekitar 5.000 tahun lalu, dari dua wilayah, Mesir Hulu dan Hilir, lahirlah sebuah peradaban besar yang bersatu di bawah satu pemimpin, Fir'aun. Bagi rakyatnya, Fir'aun bukan cuma raja, tapi juga titisan dewa. Mesir kuno menjadi pusat peradaban dunia. Mereka membangun piramida-piramida raksasa, yang bahkan hingga kini masih jadi misteri dunia. Tanpa alat berat modern, mereka mendirikan bangunan yang berdiri kokoh ribuan tahun lamanya. Ilmu pengetahuan berkembang pesat, matematika, kedokteran, astronomi, dan irigasi. Setiap tahun Sungai Nil meluap, menyuburkan tanah sekitar. Inilah yang membuat Mesir jadi pusat pertanian dan perdagangan dunia kala itu. Namun, kejayaan itu justru membuat mereka terlena dan merasa tak terkalahkan. Disitulah awal mula kehancuran dimulai. Seiring waktu, Mesir kuno mengalami kemunduran. Bencana alam jadi pukulan pertama. Kekeringan panjang melanda. Sungai Nil gagal meluap. Tanah subur berubah menjadi gersang. Rakyat kelaparan. Sayangnya, pemerintah tidak mampu mengatasi krisis. Ketimpangan sosial tumbuh dan ketidakpuasan rakyat meluas. Dari luar, Mesir diserbu bangsa-bangsa asing. Hyksos, Persia, hingga Romawi. Puncaknya, kisah tragis sang ratu terakhir, Cleopatra. Dengan segala cara, ia berusaha menyelamatkan Mesir dengan cara diplomasi, cinta, aliansi dengan Julius Caesar dan Mark Antony. Tapi semua gagal. Tahun 30 sebelum Masehi, Cleopatra mengakhiri hidupnya, dan Mesir resmi jadi provinsi Romawi. Tamatlah riwayat peradaban Mesir yang agung itu. Lompat ribuan tahun ke depan, lahirlah Kesultanan Utsmaniyah atau Ottoman Empire dari tanah Anatolia. Berawal dari suku kecil di bawah Osman I, Ottoman berkembang pesat. Puncaknya di tahun 1453, Sultan Mehmed II menaklukkan Konstantinopel, pusat Bizantium, dan mengganti namanya menjadi Istanbul. Di bawah Sultan Sulaiman yang Agung, kekuasaan Ottoman membentang dari Timur Tengah, Afrika Utara, hingga Eropa Timur. Ottoman menjadi superpower dunia, menguasai jalur perdagangan, memperkenalkan sistem hukum dan budaya yang bertahan ratusan tahun. Namun, lagi-lagi, kejayaan itu melahirkan kesombongan. Revolusi industri di Eropa membuat dunia berubah cepat. Ottoman tertinggal jauh. Para sultan sibuk berebut kekuasaan di dalam istana, sementara musuh di luar makin kuat. Perang demi perang terjadi, kas negara terkuras, nasionalisme di wilayah kekuasaan mulai tumbuh. Bangsa Arab, Yunani, Serbia satu persatu memberontak. Puncaknya,
Ottoman terlibat dalam Perang Dunia I berpihak ke Jerman. Keputusan fatal yang berakhir dengan kekalahan Kekaisaran Ottoman dipecah oleh negara-negara sekutu. Pada tahun 1924, Mustafa Kemal Atatürk resmi membubarkan kekhalifahan Ottoman dan mendirikan Republik Turki. Sekarang, mari kita bicara tentang Amerika Serikat. Kalau kita mundur sahabat ke belakang, mungkin tak ada yang membayangkan negara ini bakal tumbuh jadi kekuatan terbesar di dunia. Awalnya, Amerika hanyalah sekumpulan koloni kecil di pinggir Samudra Atlantik, jauh dari pusat peradaban dunia. Namun perlahan tapi pasti, Amerika menjelma menjadi kekaisaran modern. Puncaknya terjadi setelah Perang Dunia II. Saat itu, Eropa porak-poranda, Jepang luluh lantak, dan Uni Soviet kehabisan tenaga. Di tengah kehancuran itu, Amerika justru berdiri gagah, menjadi salah satunya negara dengan kekuatan ekonomi dan militer yang tak tertandingi. Sejak saat itulah, dunia seolah-olah diatur dari Washington. Keputusan-keputusan yang lahir dari Gedung Putih bisa menentukan nasib negara lain ribuan kilometer jauhnya. Amerika mulai terlibat dalam berbagai konflik besar dunia, mengibarkan bendera demokrasi dan kemanusiaan, tapi di mata banyak orang, semua itu hanyalah kedok imperialisme modern. Amerika ikut campur dalam Perang Vietnam, terlibat dalam Perang Teluk, menginvasi Irak tahun 2003, bahkan sampai sekarang tak lepas dari konflik panjang Palestina-Israel. Salah satu momen paling kontroversial adalah invasi ke Irak. Dunia mengecam, tapi Amerika tetap jalan. Dan sejak itu, musuh-musuh baru bermunculan. Meski begitu, kekuatan Amerika tak hanya di senjata, dolar menjadi mata uang dunia. Siapapun yang ingin berdagang, membeli minyak atau membangun negaranya, terpaksa tunduk pada sistem yang diciptakan Amerika. Dunia dipaksa bermain dalam aturan main mereka. Namun, seperti peradaban besar lainnya, di puncak kejayaan, seringkali kesombongan mulai tumbuh. Amerika percaya diri mereka terlalu besar untuk jatuh. Mereka pikir dunia akan selalu berputar mengelilingi mereka. Tapi disitulah benih kejatuhan mulai tumbuh pelan-pelan. Ekonomi Amerika yang dulu solid, kini digerogoti utang yang terus membengkak. Di awal 2024, utang nasional mereka tembus pada 35 triliun dolar. Inflasi merangkak naik, harga-harga melonjak, dan American Dream yang dulu didambakan jutaan orang dari seluruh dunia, kini terasa semakin jauh dari jangkauan. Dulu, orang datang ke Amerika demi kehidupan lebih baik. Sekarang, harga rumah terlalu mahal, gaji stagnan, dan jumlah tunawisma melonjak tajam di kota-kota besar seperti Los Angeles dan San Francisco. Tahun 2023 diperkirakan lebih dari 650.000 orang hidup tanpa rumah di Amerika. Di dalam negeri, polarisasi politik merusak segalanya. Demokrat dan Republik bagai dua bangsa berbeda dalam satu negara. Protes jalanan makin sering, bahkan suara-suara perpecahan dan negara bagian ingin merdeka mulai terdengar. Sementara itu, di luar sana Cina bangkit. Cina muncul sebagai raksasa ekonomi. Sejak tahun 2018, Amerika Serikat dan Cina resmi terlibat dalam perang dagang besar-besaran. Pemerintahan Donald Trump saat itu menuduh Cina melakukan praktik perdagangan tidak adil, mencuri kekayaan intelektual Amerika, dan memanipulasi mata uang. Amerika merespons dengan menaikkan tarif impor barang-barang Cina senilai ratusan miliar dolar. Cina membalas dengan tindakan serupa. Dampaknya, dunia terombang-ambing. Harga-harga produk naik, rantai pasok global terganggu, dan ketegangan antara dua negara adidaya ini terus membesar. Tapi, bukan cuma soal dagang. Perang ini masuk ke level yang lebih dalam, yaitu persaingan teknologi. Amerika sadar bahwa dominasi mereka mulai terancam.
di industri masa depan seperti 5G, kecerdasan buatan AI, semikonduktor, hingga teknologi luar angkasa. Kasus paling nyata adalah serangan Amerika terhadap Huawei, raksasa teknologi Cina. Tahun 2019, pemerintah AS memasukkan Huawei ke dalam daftar hitam, melarang perusahaan Amerika menjual komponen vital seperti chip dan software ke Huawei. Alasannya tuduhan spionase dan ancaman keamanan nasional. Tapi di balik itu semua, ini adalah bentuk nyata ketakutan Amerika akan dominasi teknologi dari Cina. Tak berhenti di sana, tahun 2022 Amerika kembali menyerang dengan CHIPS Act, undang-undang yang menggelontorkan dana ratusan miliar dolar untuk membangun industri semikonduktor dan memblokir akses Cina terhadap teknologi chip canggih. Tujuannya jelas, memutus ketergantungan pada Cina dan mencegah Beijing memimpin di sektor teknologi paling strategis di masa depan. Sementara itu, Cina tak tinggal diam. Mereka gencar mengembangkan teknologi sendiri dan superkomputer, AI, kendaraan listrik, hingga industri luar angkasa. Perusahaan seperti BYD bahkan sudah menyalip Tesla sebagai produsen mobil listrik terbesar di dunia. Ini baru permulaan. Dunia kini menyaksikan perang dingin versi modern antara Amerika dan Cina. Bukan lagi soal senjata nuklir, tapi soal data, chip, teknologi masa depan. Lebih dari itu, senjata paling mematikan Amerika, yaitu dolar, mulai kehilangan taringnya. Negara-negara dunia perlahan berontak. Mereka membentuk BRICS yang kian kuat. Tahun 2023, Iran, Mesir, dan Arab Saudi resmi bergabung ke BRICS, mempercepat upaya dunia lepas dari dominasi dolar dalam perdagangan. Dunia mulai berani mengabaikan Amerika. Bahkan sejarawan seperti Alfred McCoy berani memprediksi kekuatan Amerika akan berakhir lebih cepat dari yang kita kira antara 2025 hingga 2030. Sejarah selalu berulang. Mesir jatuh, Ottoman tumbang, Amerika mungkin hanya tinggal menunggu waktu. Peradaban besar bukan runtuh karena diserang dari luar, tetapi karena rapuh dari dalam. Keserakahan, ketimpangan sosial, polarisasi, dan ketidakmampuan beradaptasi, semua itu bom waktu. Video ini bukan sekadar ramalan kejatuhan Amerika, tapi cerminan buat kita semua. Dalam skala apapun, negara, perusahaan, bahkan diri kita sendiri yang lupa belajar dari sejarah akan mengulang kesalahan yang sama. Pertanyaannya, bukan lagi apakah Amerika akan jatuh, tapi kapan? Dan yang paling penting, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Pada akhirnya, tak ada yang abadi di dunia ini. Yang bisa kita lakukan hanyalah terus belajar dan bersiap menghadapi perubahan. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten edukasi sejarah lainnya. Tinggalkan komentar kamu kalau ada topik menarik yang lain dan ingin kita bahas. Sampai jumpa di video berikutnya.